Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muridin namiddin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana di sini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita sanjungkan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita akan ambil syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis naskah drama saya yang bertema Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, ciptaan Seno Gumira Adjidharma. Pengertian dilarang menyanyi di kamar mandi. Naskah drama berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi yang ditulis oleh Gusmel Riyad ini merupakan adaptasi bebas dari kumpulan cerpen karya Seno Gumira Adjidharma. Seno sendiri merupakan penulis Indonesia yang lahir di Boston, Amerika Serikat pada tahun 1958. Dan Gusmel Riyad sendiri adalah blogger yang juga merupakan pemain teater asal Solo, Jawa Tengah dan sering membuat naskah drama atau teater adaptasi dari sastrawan Indonesia. Salah satunya adalah naskah drama Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi yang ia buat menjadi 7 babak, dan dari adaptasi bebas cerpen Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi karya Seno Gumira Adjidharma. Pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan suatu pendekatan dalam ilmu sastra yang cara kerjanya menganalisis unsur struktur yang membangun karya sastra dari dalam serta mencari hubungan atau keterkaitan unsur-unsur yang satu dengan yang lain dalam rangka mencapai kebulatan makna. Unsur intrinsik pada drama Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. 1. Tema. Pada drama Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, gagasan pokok atau ide pokok yang menjadi sumber cerita yaitu suara nyanyian Jus saat di kamar mandi yang sangat meresahkan para istri. Akibat suara nyanyian itu, suami mereka menjadi dingin pada istrinya. Kedua, alur. Jalan cerita dari pertunjukan drama Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi yaitu menggunakan alur maju karena menceritakan dari awal masalah ke masalah untuk memuncak sampai pada penyelesaian secara berurutan. Ketiga, tokoh atau penokohan. 1. Dalam tokoh drama Menyanyi di Kamar Mandi ini, pertama, Jus merupakan perempuan yang genit dan perempuan yang suka menarik perhatian para laki. Yang kedua, Pak RT, seseorang yang bijaksana, adil dan cepat dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, ibu-ibu. Ibu-ibu yaitu rempong, cerewet dan egois karena hanya menyalahkan Jus saat saja tanpa melihat kesalahan dari suami mereka. Yang keempat, hansip. Yang kelima, suami. Suami yaitu mata keranjang dan mudah tergoda. Yang keempat, latar atau setting. Latar dibagi menjadi 3 yaitu latar tempat, latar waktu dan latar suasana. Latar tempat terlihat pada pemukiman penduduk yang ada pada toilet umum atau kamar mandi umum. Latar waktu pada pagi hari terlihat saat ibu-ibu membeli sayuran dan menjemur pakaian juga pada pagi petang saat Jus mandi. Latar suasana terlihat kacau, ribet, berisik, geger terlihat saat ibu-ibu teriak-teriak meminta tolong saat suami mereka menghayal sosok Jus dan sunyi terlihat saat para bapak-bapak mengintip Jus yang sedang mandi. Yang kelima, dialog. Dialog merupakan semua percakapan yang ada pada drama. Jadi semua percakapan yang ada pada drama Dilarang Nyanyi di Kamar Mandi merupakan unsur dari dialog. Yang keenam, bahasa. Gaya bahasa yang ada pada drama Dilarang Nyanyi di Kamar Mandi adalah gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa sarkasme karena bahasa-bahasa yang dikatakan bisa dihitung kasar karena langsung menjerumuskan ke hal-hal yang positif. Yang ketujuh, konflik.
Inti permasalahan yang ada pada drama Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, yaitu tokoh Jus yang selalu menyanyi di kamar mandi dengan suara serak-serak basahnya membuat para suami menjadi dingin terhadap istrinya. Sehingga hal itu sangatlah meresahkan para istri di kampung tersebut. Yang kedelapan, amanat. Seorang wanita harus bisa memilih tempat untuk mengeluarkan suaranya agar tidak menjadi keributan di daerahnya. Karena sejatinya suara wanita itu adalah bagian dari aurat, sehingga wanita harus dengan baik menjaga suaranya agar tidak menimbulkan syahwat pada lelaki. Unsur intrinsik pada drama Menyanyi di Kamar Mandi. 1. Latar belakang pengarang. Seno Gumira Aji Dharma lahir di Boston, Amerika Serikat 19 Juni 1958. Ia adalah penulis dari generasi baru di sastra Indonesia. Beberapa buku karya adalah Atas Nama Malam, Wisanggeni Sang Buronan, Sepotong Senja Untuk Pacarku, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, dan Negeri Senja. Kedua, psikologis pengarang. Seno Gumira Aji Dharma, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi merupakan sosok kreatif. Dia begitu pandai dalam mengolah tema yang sederhana tapi bisa menimbulkan imajinasi kemana-mana dan bisa memberikan sisi menarik yang sebelumnya tak pernah terpikirkan oleh orang lain. Ketiga, situasi sosial budaya. Terlihat dalam drama ini situasi sosial terhadap masalah yang terjadi dalam realitas sosial masyarakat, terutamanya masyarakat perkotaan yang moral asusilanya sudah mulai rusak, salah satunya dikarenakan era globalisasi yang masuk ke Indonesia. Misal dari tontonan televisi yang menyajikan tayangan seksual. Kerusakan moral tersebut bisa dilihat dari banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap kaum wanita akhir-akhir ini. Unsur pementasan drama. Naskah drama. Naskah drama adalah karangan yang berisi cerita atau lakon. Dalam naskah tersebut termuat nama-nama tokoh dan dalam cerita dialog yang diucapkan para tokoh dan keadaan panggung yang diperlukan. Naskah drama yang ada telah dilampirkan pada bagian awal halaman. Kedua, pemain. Pemain adalah orang yang meragakan cerita terlihat pada para tokoh, yaitu Pak RT, para istri, Pak Hansip, dan Jus. Ketiga, sutradara. Sutradara adalah orang yang memimpin dalam pementasan drama. Sutradara dalam pementasan drama ini adalah salah satu mahasiswa umram dari kelompok teater Basrindo. Keempat, tata rias. Tata rias adalah cara mendandani pemain. Yang kelima, tata busana. Tata busana adalah pengatur pakaian pemain baik bahan model maupun cara mengenakannya. Keenam, tata panggung. Tata panggung adalah orang yang tahu keadaan panggung yang apa yang dibutuhkan pemain drama. Yang kedelapan, tata suara. Tata suara bukan hanya pengatur pengeras suara saja, melainkan juga musik panggung. Kesembilan, penonton. Penonton merupakan orang-orang yang mau datang berkunjung ke tempat drama tersebut. Struktur drama. 1. Pengenalan. Pengenalan pada drama Dilarang Nyanyi di Kamar Mandi, yang terlihat pertama kali tokoh Jus menyanyi di kamar mandi dan beberapa bapak-bapak yang mulai mengintipnya. Yang kedua, penggawatan. Penggawatan terjadi saat ibu-ibu mulai merasa terganggu dengan suara penyanyian tersebut yang membuat suami mereka menjadi dingin terhadap mereka. Yang ketiga, klimaks. Klimaks terjadi saat ibu-ibu berdemo kepada Pak RT untuk mengusir Jus dari sana karena keluarga mereka dirasa mulai tidak bahagia atau tidak sehangat dulu. Yang keempat, penyelesaian. Penyelesaian terlihat ketika Pak RT membuat himbauan dilarang menyanyi di kamar mandi, dan ketika Pak RT akan mendirikan fitness center di kampung itu. Di fitness center itu akan diajarkan senam kebahagiaan rumah tangga yang wajib diikuti ibu-ibu. Kesimpulan, drama ini berangkat dari cerpen Seno Gumira
Aji Dharma dilarang menyanyi di kamar mandi, yang merupakan sosok penulis kreatif Indonesia. Meskipun ia lahir di Boston, Amerika Serikat, drama ini begitu kental dengan realisme tentang kondisi di masyarakat yang mengalami ketimpangan keadilan. Melalui sudut pandang tokoh dalam cerita tersirat tentang cerminan manusia yang mudah terprovokasi dan mudah untuk membenarkan segala sesuatu karena suara terbanyak, atau yang bisa disebut dengan mayoritas. Padahal masalah-masalah yang diajukan belum tentu disebabkan oleh faktor yang dituduhnya. Juga keadilan yang tidak berlaku dengan baik di negara yang menganut paham demokrasi ini. Latar belakang penulis juga menjadi salah satu realisme sudut pandang Sneo terhadap kondisi Indonesia yang sesungguhnya pernah terjadi penindasan akan kebebasan berekspresi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.